Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali di pagi hari ini kembali lagi bersama saya Dayu Akram Minas dalam kajian tasawuf di program Serambi Islami spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang tema-tema tasawuf yang nantinya kita elaborasikan dengan momen-momen Ramadan kali ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menyapa dulu nih yang hadir di studio ini. Wah, udah hadir semua, ada ibu-ibu, terutama ada narasumber kita, narasumber utama kita, Syekhina Murabbi Ruhina, yaitu Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Syekh, sehat. Alhamdulillah. Ini beliau ini merupakan pimpinan Tarekat Idrisiyah sekaligus pembimbing utama haji dan umroh Idrisiyah Tasikmalaya. Di samping saya juga telah hadir Kiai Haji Marullah Matali LC MAG. Beliau ini merupakan Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang budaya dan pariwisata. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya enaknya manggil apa nih Kiai? Kiai Wali ya Kiai ya? Ala kaifak. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ada sahabat saya yang selalu menemani saya nih, Ustaz Deden, Ustaz Mula. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kita nggak kapelan ya Ustaz? Ustaz Mula agak beda ini. Ada juga ibu-ibu telah hadir di studio dari PRK MUI Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini semangat. Kalau puasanya semangat tidak? Insya Allah. Sudah sahur ya? Nah, ini kita semangat nih. Kita dengarkan dari kedua guru kita ini untuk menyimak kajian kita kali ini. Tapi kita akan mendengar dulu nih. Di sini kita mengkaji tentang tema kita kali ini, yaitu tentang 3 kategori hakikat. Syekh bisa jelaskan tentang tema kita kali ini sebagai pemantik, Syekh? Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita, bukan sebatas dari lisan, tapi memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang yaqdhah, hati yang sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur seluruh urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, syukur ini menjadi kalimat yang sangat penting supaya hati kita menjadi orang yang bahagia. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini senang sekali kita ditemani oleh Pak Marullah. Beliau adalah satu sosok dalam 2 posisi penting. Posisi penting. Ya, sebagai ulama, bagian dari ulama, bagian juga dari umaroh. Ya, mudah-mudahan Jakarta semakin hebat. Amin, amin ya Jakarta Rabbal. semakin berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji ini tentang hakikat. Di suasana Ramadan ini kita akan membahas tentang hakikat. Hakikat itu yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, muncul kalimat hakikat, mari kita lihat runtut semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan asy-syari'atu aqwali. Syariat itu adalah ucapanku. Wa thariqatu af'ali. Thariqah itu adalah perbuatan-perbuatanku. Wal haqiqatu hali. Dan hakikat itu adalah kondisi batinku. Itulah hakikat. Nah, dulu di masa awal para sahabat yang disebut dengan ulama mutaqaddimin, kita ambil referensinya dalam kitab ini, kitab Mausu'ah Yusufiyah. Al-Yusufiyah fi Bayani Adilatis Sufiyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Khotor Muhammad. Ibu pernah baca? Punya enggak? Ya, kita buka ya. Kitab ini babnya adalah
hakikat. Jadi pertama sebelum ke hakikat itu ada syariat. Nah, syariat itu adalah ismun limajmu'il ahkam at-taklifiyah. Nama bagi kumpulan hukum-hukum taklifi yang Allah perintahkan kepada kita. Wahia tuhitu bil a'mali zahirah, yang meliputi amalan yang zahir, wal batinah, dan yang batin jami'an, bersamaan. Itu adalah pandangan ulama mutaqaddimin. Jadi menurut ulama muqaddimin, para sahabat, para tabi'in, yang disebut syariat itu adalah hukum-hukum taklifi yang mencakup baik perbuatan zahir maupun perbuatan batin, disebut syariat. Lalu muncullah generasi berikutnya, ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin mulai membagi, menspesifikasi. Kalau amalan itu yang zahir bisa diucapkan, dipraktekan, namanya ilmu fikih. Kalau amalan itu batin, kolbu kita, tentang kolbu, tentang syukur, tentang sobar, tentang tawakal, tentang ridho, tentang mahabbah, cinta kepada Allah, itu namanya af'alul qalb, pekerjaan hati atau amalan yang batin. Maka ulama mutaakhirin menyebutnya adalah ilmu tasawuf. Ya, jadi ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Ilmu fikih hal yang berkaitan ilmu zahir, ilmu tasawuf hal yang berkaitan dengan ilmu batin kita. Nah, lalu apa itu yang disebut dengan hakikat? Nah, hakikat adalah apabila ilmu syariat, ya, kemudian syariat itu dipraktekkan, namanya thariqah. Ya, thariqah itu menjalankan apa? Syariat, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, baik ilmu fikih maupun ilmu tasawuf. Maka ketika menjalankannya disebut bertarekat. Ketika itulah Allah akan berikan hakikat. Jadi hakikat itu buah kita menjalankan syariat. Baik, kalau kita bicara tentang mengenal Allah kan butuh keimanan. Saya teringat kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu, iman itu terbagi dua hal. Ada disebut sebagai hay'ah, kondisional, kadang naik, kadang turun, fluktuatif. Tapi ada juga orang yang imannya terus-menerus seperti Nabi Ayub. Kira-kira kalau sekarang di era modern ini kan sulit sekali orang yang mengenal tentang ilmu tasawuf, kadang-kadang fikih saja ya. Untuk memantapkan itu bagaimana, Ki? Seorang yang memiliki iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Yang kita hormati tentu Pak Kiai Mursyid kita, Pak Kiai Haji Muhammad Fathur Rahman. InsyaAllah beliau selalu sehat walafiat membimbing kita. Amin. Saya ingin langsung saja. Kalau bicara soal iman dibagi dua, mau dibagi berapapun juga, bagi orang yang hidup di kota-kota besar, di sebuah kota yang punya peradaban gitu ya. Saya kasih contoh di Jakarta gitu ya. Perasaan saya orang yang kuat imannya di perkotaan itu, insya Allah nilainya lebih dibandingkan orang yang mungkin menyendiri di gua. Mengapa? Karena orang yang berada di perkotaan itu tiap hari diberikan pilihan. Terlalu banyak pilihan orang-orang itu. Ketika Allah menyatakan wahadainahun najdain, mau ke kanan atau ke kiri gitu ya. Mau konsistenkah atau mau berubahkah? Mau naikkah yazid, apakah yanqus gitu kan? Atau mau konsisten? Kita boleh mengatakan orang yang bisa konsisten di kota-kota besar, yang semua apa saja ada, dari mulai sejadah, masjid, musola, majelis taklim, sampai tempat hiburan ringan, sampai tempat hiburan apa saja yang sudah
Wah, bermacam-macam itu ada. Di situ pilihan terjadi. Maka tiap hari boleh jadi dia berijtihad, jangan-jangan. Berijtihad. Dan tiap hari mungkin berjihad. Jihad dalam pengertian dia bazlul wus'i. Mengerahkan seluruh kemampuannya. Saya mau ke majelis taklim kah? Mau ngikut pengajian kah? Mau puasa kah? Ini habis subuh kita udah niat. Habis subuh kita mau jebol atau mau terus puasa gitu kan. Di sebuah kota itu, di sebuah kota-kota yang dipenuhi dengan gemerlap itu, pilihan terlalu banyak. Ketika seseorang berada pada situasi seperti ini, dia menentukan sesuatu yang baik gitu ya. Dia konsisten terhadap keimanannya, nambahnya mungkin lebih berat dibandingkan orang yang tinggal di tempat-tempat yang lain. Bagi saya, tetap saja dinamika iman itu yazidu wa yanqusu terjadi pada manusia seperti kita. Mudah-mudahan iman kita bisa tebal di bulan Ramadan ini. Gitu. Ini menarik nih kalau kata Kiai Marullah tadi, kalau kita bicara tentang asupan eksternal yang terlalu banyak jadi kota-kota besar ya, itu menjadi semacam tamrinul qalbi, latihan hati riyadhah yang kita bahas minggu lalu ya saya. Semakin banyak ujian, semakin bisa menjadi kuat itu hati dengan menggunakan riyadhah tadi itu. Jadi kata Pak Marullah tadi, kalau pilihannya adalah orang yang di kota itu lebih menarik ya, lebih unik ketika melakukan mengimplementasikan dalam asupan-asupan keislamannya gitu. Ini masih semangat tidak Ibu? Masih. Baik. Gimana Syekh? Kita lanjut lagi tadi Syekh tentang kategori hakikat tadi Syekh. Ya. Orang yang Allah berikan hakikat ke dalam kolbu itu pasti akan istiqomah. Kenapa? Karena kolbunya memiliki rasa atau zauk. Zauk punya rasa. Jadi ibadah tuh punya cita rasa. Dalam ibadah tuh punya kedamaian dan kenyamanan. Kenapa? Karena kolbunya menemukan hakikat. Maka kita lihat proses untuk mendapatkan hakikat itu seperti apa. Jadi ketika kolbu kita ya terus ditempa dengan ilmu tasawuf, mulai dari proses namanya tazkiyatun nafs atau tahliyah. Kita kosongkan kolbu kita min amrod al-qalbiyah, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Masih ingat penyakit hati ibu-ibu? 10 kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in. Mulai dari hasad, iri, cemburu kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ya, kalau orang lain ya beli mobil baru, apakah kita senang atau malah sebaliknya panas gitu. Nah, kalau panas-panas, anget-anget, nah berarti ada apa dalam kalbu kita? Satu penyakit namanya apa? Hasad. Dengki atau benci kepada orang lain, itu pun penyakit hati. Ketika beramal, riya, pamer, ingin dilihat oleh orang lain, itu termasuk penyakit hati. Kemudian ada yang disebut hubbud dunya, cinta kepada dunia, gila dengan dunia. Kemudian ada hubbur riasah, gila dengan jabatan dan kekuasaan. Ada hubbul jah, cinta atau gila terhadap penghormatan orang lain. Ini semua akan merusak tatanan kolbu kita yang fitrah, menjadi rusak adanya dengan 10 penyakit yang berbahaya ini. Maka asas dasar dari ilmu tasawuf adalah takhliyah an-sifat al-mazmumah. Wajib mengosongkan kolbu kita dari seluruh penyakit-penyakit hati tadi. Kemudian yang kedua, at-tahliyah. Dandani Bu. Dandani. Kolbu kita dengan sifat yang terpuji. Sabar sifat terpuji bukan? Jangan sampai sudah habis kesabaranku. Ini stoknya ditambah. Jangan sampai habis stok sabar. Kemudian apa? Tawakal, bergantungnya kepada Allah, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada usaha kita. Tawakalnya ya tawakil Allah, bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Asyukru, syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat, kalau kalbu kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita akan menjadi orang yang bahagia. Kemudian sampai tembus kepada mahabbah, tumbuhnya cinta dalam kalbu kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 proses ini tidak boleh lepas. Namanya asas dasar. Takhliyah wa tahliyah.
kosongkan kolbu dari seluruh penyakit hati, lalu dandani hati kita dengan sifat terpuji. Seperti ibu-ibu bangun tidur, apakah langsung bedak nggak? Apa dulu kira-kira? Bersihkan dulu muka kita dari kotoran. Lalu setelah bersih, tahliyah, dandani muka kita dengan apa? Bedak, lipstick, shadow. Nggak tahu saking banyak namanya tuh. Ya, ibu-ibu berapa biaya per bulan untuk skincare-nya? Oh, jangan ditanya itu, Syekh. Nggak usah ditanya. Iya, berat kayaknya. Nah, ini mirip seperti kolbu kita. Membutuhkan dua hal ini. Tahliyah, bersihkan kolbu dari penyakit hati. Wa tahliyah, dandani sifat kita dengan sifat yang terpuji. Apa yang akan terjadi? Tsumma ma yatawalladu minas safa wal injila fil qalbi. Maka hati kita akan bening, hati kita akan bersih. Karena kita terus mengamalkan ilmu tasawuf. Yatakasyafu bihi lil qalbi ba'dul haqa'iq. Kalau kolbu kita selalu dibersihkan dan didandani dengan sifat terpuji, maka akan tersingkaplah kolbu itu kepada hakikat. Nah, maka hakikat kita ada dalam 3 kategori. Yang pertama adalah haqaiqu al-ilahiyah, hakikat ketuhanan. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang kenal dengan Allah, cuma hanya tulisan dan pelafalannya. Anak TK juga tahu Allah. Tapi sudahkah kita mendapatkan apa sih hakikat Allah? Nah, hakikat Allah itu bisa didapatkan dengan kolbu yang selalu dibersihkan dan didandani. Sehingga tersingkaplah oleh kolbu kita hakikat Allah. Apa tandanya kalau kita sudah menemukan hakikat Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulub. Deteksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal pikiran kita itu hanya membantu saja, tapi yang bisa merasakannya hanyalah kolbu kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, banyak orang orientalis. Orang orientalis itu orang barat yang mempelajari Islam dan pengikutnya. Disebut apa namanya? Orientalis. Orientalis. Mereka menemukan fakta dalam Quran bahwa Quran itu ilmiah. Padahal diturunkan 15 atau 14 abad yang lalu. Ya, menemukan betapa Al-Quran itu berbicara bukan hanya onta. Sebab Quran di mata orang barat pada umumnya adalah the old book, buku tua. Pandangannya mungkin Quran itu hanya berbicara padang pasir, onta, korma, itu aja. Tapi ketika mereka mempelajari Quran, ternyata Quran berbicara tentang apa? Penciptaan jagat raya. Luar biasa. Quran berbicara tentang penciptaan jagat raya. Ternyata konsep dalam Al-Quran itu ditemukan tentang teori ada Big Bang. Ya. Akhirnya mereka menemukan Quran ini ilmiah. Tapi kalau kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan iman kepada Al-Quran. Jadi nggak cukup akal itu. Akal itu hanya membantu saja. Maka yang akan bisa merasakan hakikat Allah, hakikat ketuhanan, hanyalah kolbu. Kolbu yang ditempa dengan ilmu tasawuf tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita zikir kepada Allah suka bergetar nggak kolbu kita? Kalau kita berzikir sampai bergetar kolbu kita, wajilat qulubuhum, ketika lisan mengucapkan Allah, kolbu bergetar, itu tanda bahwa kita menemukan hakikat Allah.
Hakikat Allah tuh besar, maha agung, maha segala-galanya. Sehingga kalbu kita akan bergetar-getar. Nah, itu maka zikir itu ada 4 level, 4 tingkatan. Masih ingat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam pertama, zikir ma'awujudi goflatin. Zikirnya hatinya masih lalai. Lisannya subhanallah, tapi hatinya mikir cicilan motor. Itu namanya zikir ma'awujudi ghaflah. Hatinya masih lalai walaupun lisannya zikir. Tadi sebenarnya hati ini dibersihkan nih, seberapa pentingnya hati di dalam dimensi kehidupan ini, Kiai Mangmu? Ini tentu bukan mengarah ke empiris dulu ya. Ya, betul. Kita teorinya ya. Teorinya. Saya setuju memulainya dari alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian juga ada firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Juga dengan hadis Nabi, ala fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Jadi saya ngelihat secara umum begini. Tugas kita apa sih gitu kan? Tugas kita tentu firman Allah menyatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi menggabungkan ini semuanya. Hakikat hidup kita ini kan ibadah. Kok saya bekerja? Kok saya belajar? Kok saya bertani? Kok saya bertukang? Kalau semuanya dikembalikan, diabdikan kepada Allah, dihambakan, dikembalikan semuanya kepada Allah, seseorang yang bekerja itu hakikatnya kalau dia mau tenang, ya ini yang memerintah saya untuk bekerja kan Allah. Begitu kan? Iya. Bukan saya yang kepengen. Ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita kepengen ini, ada orang lain kepengen itu, tetapi Allah menghendaki yang dia kehendaki. Terjadilah apa yang terjadi. Bila kita semuanya rujuk ke situ, tentu akan menenangkan hati kita. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika kita bicara, oh saya lagi pusing, sana sini, puyeng ini, puyeng itu, kata Kiai tadi mengatakan puyeng mikirin cicilan, puyeng mikirin ini itu segala macam. Kembalikan, ini semuanya Allah yang menghendaki. Saya berikhtiar. Gitu biasanya ibu-ibu begitu, berikhtiar. Nggak punya garam juga harus nyari, meskipun cuman garam. Ketok dulu pintu rumah tetangga gitu kan, yang dekat, ada punya garam nggak? Jangan diem di rumah. Itu ikhtiar juga perintah Allah. Ketika sudah ikhtiar, ketemu jalannya, ini dari Allah. Kalau nggak ketemu, ya kita cuma bilang innalillah gitu kan. Sesungguhnya semuanya punya Allah. Dan semuanya bakal kembali kepada Allah. Begitu kita sering mengatakan. Jadi kalau kita kelola seperti ini, maka boleh jadi ketika kita sebut nama Allah, bukan menyebut nama Allah sekedar menyebut saja. Seperti yang tadi Kiai bilang, nyebutnya hatinya tidak ghaflah. Nyebutnya hatinya siaga. Jelas gitu ya, kita katakan, oh ini semuanya memang udah kehendak yang maha kuasa. Saya tinggal menjalankan kehendaknya. Maka ketika itulah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah, hati kita hadir, mulut kita hadir, terus hati kita juga hadir, semua raga kita terarah ke sana, maka kita menangis bukan menangisi sesuatu, tapi kita menangisi bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah. Nah itu mungkin kalau saya melihatnya. Dan orang-orang di kota besar ini masih banyak yang kayak gitu. Ketika dia menemukan sesuatu, dia kembalikan semuanya kepada Allah. Dia katakan, ini semuanya yang menguasai semuanya adalah Allah. Saya cuman kayak wayang saja. Mewakili saja ya? Nah, saya cuman tajallinya gitulah. Kalau tadi sudah tahalli, tinggal nanti tajallinya kayak apa gitu. Nanti Kiai terusin itu dah. Ya baik, ini yang dia harus disadari oleh para pemirsa ya, yang ada di rumah dan ibu-ibu ya jamaah di sini.
Yang harus dirubah itu adalah paradigmanya, cara berpikirnya, bahwa semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi menarik dari Kiai Marullah tentang konsep zikir itu sendiri. Kita tidak bicara tentang, kalau zikir, kira-kira Ibu kalau mengingat seseorang apa yang diingat? Wajahnya ya? Wajahnya, sikapnya, mungkin kalau suaminya kumisnya gitu ya. Tapi zikir dengan Allah itu beda ya Kiai Marullah. Kita tidak bicara tentang memorial signifikannya, tapi tentang hati gitu ya. Bicara tentang kolbu untuk dekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh, bisa dilanjutkan lagi tentang hakikat tadi. Kita tadi bicara tentang hakikat ilahiyah. Ada lagi tidak, Ki? Ya, tadi sedikit tentang level zikir dulu. Oh, level zikir dulu. Tadi ada zikir ma'a wujudi ghaflah. Lisannya zikir tapi hatinya masih lalai. Jangan ditinggalkan, kata Syekh Ibnu Athaillah, lumayan. Mudah-mudahan Allah ngangkat kita daripada enggak. Nanti udah lisannya enggak zikir, hatinya lalai, lebih celaka lagi. Nah, kalau zikir dalam keadaan lalai hatinya jangan ditinggalkan. Terus lanjutkan, mudah-mudahan Allah mengangkat kepada level zikir yang kedua, adzikru ma'a wujudi yaqdah. Zikir lisannya, hatinya mulai bangkit, mulai sadar. Kemudian level yang ketiga, adzikru ma'a wujudi hudurin. Zikir lisannya, hatinya mulai rasakan hadirnya Allah. Hadir Allah, merasakan hadirnya Allah, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Ini mulai nikmat ibadah kita, karena kita bersama Allah. Baru ini tingkat yang keempat ini. Adzikru ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Zikir sampai hilang segala sesuatu, nggak ada sesuatu, lebur semua, hanya yang disebut, hanya Allah yang ada. Itu makna la maujuda illallah. Tiada yang maujud, nggak ada semua. Semuanya nisbi, yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makom jadinya. Nah, itulah yang disebut dengan level zikir. Maka tadi nyambung dari tahali sampai tajalli. Jadi tajalli itu sudah merasakan hadirnya Allah, bahwa kita semua itu digerakkan hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan orang yang sudah mendapatkan hakikat Allah, tajalli, itu sama setan aja nggak benci. Syekh Ahmad ibn Idris radhiyallahu an, beliau muassis thariqah Idrisiyah. Dalam kitabnya namanya Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahiri Tadris. Kenapa beliau tidak membenci iblis? Iblis itu adalah untuk mengukur kemampuan kita. Jadi kita punya musuh, tapi bencinya bukan harus dipukul, tapi kita jauhi. Nah, hadirnya iblis saja hakikatnya Allah. Jadi kalau kembali kepada hakikat itu nyaman, damai, nikmat. Nikmat sekali. Kalau Allah bertajalli dalam diri kita, merasakan hadirnya Allah, sepenuhnya Allah. Ibarat pewayangan kita itu hanya wayang digerakkan oleh Allah. Jadi kita tidak akan membenci kepada orang lain. Jadi kalau orang lain membenci kepada kita, membuli kepada kita, tidak akan membenci kepada orang itu. Sebab hakikatnya adalah Allah. Nikmatnya kalau gitu. Nah, ini sebetulnya belajar tasawuf itu supaya kita bahagia. Capek ya kalau kita terus ya saling membenci, saling menjatuhkan, ya saling mencaci maki. Ya, kita tidak akan nyaman dan damai dalam kehidupan. Nah, maka oleh sebab itu kita perlu mendapatkan hakikat. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua adalah haqaiqul ibadah. Hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu ketika kolbu kita merasa hadir Allah di setiap ibadah kita. Jadi nggak kosong. Maka kullu syari'atin, dalam kitab Imam Al-Qushairi disebutkan kullu syari'atin biduni hakikotin atilah. Setiap syariat fikih, kita sholat, penuhi rukun sholat dari niat, takbiratul ihram sampai salam, tapi hatinya tidak merasakan hadirnya Allah, atilah, kosong, tong kosong nyaring bunyinya, nggak dapat apa-apa. Sekarang wakulu hakikotin, hati merasa hadirnya Allah biduni syariatin, tapi campakan ilmu fikih.
lemparkan ilmu fikih, abaikan ilmu fikih, dia merasa hadirnya Allah semata, tapi tidak mengabaikan aspek fikih aturan Allah. Bahwa batilah, maka dihukumi batil. Maka syariat dengan hakikat itu saling menguatkan, dua-duanya penting. Nah, maka hakikat yang kedua ini namanya haqaiqul ubudiyah. Ketika kita beribadah kepada Allah menemukan hakikat, qalbu kita merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Kira-kira kalau ibadah kita sudah menemukan hakikat ibadah, istiqomah apa enggak? Istiqomah apa enggak? Pasti istiqomah. Pasti pingin lagi kita beribadah. Kenapa? Qalbunya merasakan hadirnya Allah. Baik. Hadirnya Allah di dalam qalbu kita. Itulah makna haqaiqul ibadah, hakikat ibadah. Ya, baik. Dari kalau kita bicara tentang yang hakikat kedua ini, ubudiyah ini masih terkait dengan tentang kolbu juga ya. Tapi Kiai Marullah, kita bicara tentang tasawuf ini kan identik dengan kolbu ya. Kalau kata salah satu penelitian dari Zeki dalam Islamic Spirituality mengatakan bahwa tasawuf itu juga seperti ilmu fikih, dia akan berkembang, instrumennya juga akan berkembang gitu. Bisa tidak jelaskan tentang bagaimana bisa mengolah hati dengan baik gitu? Karena kan hati ini sentral sekali dalam anggota tubuh kita gitu. Jadi ilmu soal hati memang ini dalam sekali. Dalam sekali. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai. Tadi memulai zikir saja, itu mengolah hati. Jadi kalau kita, ini seperti kita berkenalan dengan seseorang. Sampai dia menjadi kekasih kita, itu perjuangannya berat loh. Pertama cuma ngelihat aja sekelebatan. Dan banyak yang kita nilai, si ini atau si ini gitu kan. Ketika kita sudah tangkap satu, kita masih mendua. Itu boleh jadi zikir ala ghaflah. Jadi iya sih kita senang sama dia, tapi yang lain juga masih ada gitu. Masih kepengen sibuk dengan ini itu, yang itu. Kemudian kalau sudah yaqazah, itu tingkatan yang kedua. Kemudian kalau sudah merasa, dan kemudian ketika sudah melihat. Nah itu saya kira latihan hati, tingkatannya saya setuju apa yang disampaikan Kiai itu memang saya kira nggak bisa dibantah, benar. Jadi seseorang yang memulai memegang hatinya, mulailah dari kegalauan. Dia mulai pasti dengan galau, dari galau. Yang penting bagi dia latih saja. Ada yang latihannya sehari bisa, Kiai ya, bisa naik tingkatan. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang seumur hidup belum naik-naik, masih gitu-gitu juga. Yang paling penting bagi kita, usaha. Jadi syukur sih kalau bisa sampai tingkatan tajallinya gitu ya. Sampai yang lain ketika dia sebut, bahkan dirinya juga nggak ada. Itu yang saya bilang di dalam ilmu tasawuf suka dikasih itu udah sampai makom lah. Kalau sudah sampai makom ya udah udah ketemu lah gitu ya. Udah ketemu. Nah kalau udah seperti itu udah nggak ngomong lagi soal hati, udah lewat dari situ. Tapi memulai itu dari bagaimana dia mengelola hatinya. Ketika kita bisa mengelola hati dengan baik, saya mengatakan tidak menutup kemungkinan orang yang tinggal di kota besar juga ketemu dengan Allah. Bisa kelihatan tajallinya Allah. Tapi manakala dia tidak bisa mengelola hatinya dengan baik, dia 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun di gua pun dia nggak ketemu apa-apa. Yang dia ketemu cuma rayap sama semut aja. Tadi telah dijelaskan oleh Syekh dua hakikat ini. Satu lagi Syekh, silakan Syekh. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-haqaiqul al-kauniyah. Hakikat alam, hakikat makhluk. Kita kan dalam alam kehidupan dunia. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ini alam semua. Semua adalah takdir-takdir Allah yang terbentang. Kita hidup dari satu takdir kepada takdir berikutnya. Satu detik pun tidak akan bisa keluar dari takdir Allah. Nah, apa yang kita lihat oleh mata kita sering ketipu. Makanya dulu Imam Al-Ghazali sudah tinggi ilmu zohirnya, menguasai berbagai disiplin ilmu, tapi dia terkena penyakit ragu. Kenapa? Kadang ilmu-ilmu zohir itu masih bisa menipu. Bukan yang sesungguhnya, bukan yang hakiki. Maka oleh sebab itu,
apa yang harus dilakukan? Harus tersingkap kolbu kita tentang hakikat kehidupan ini. Contoh misalnya, hidup ini kan berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kita ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi, ada hidup, ada mati, berpasang-pasangan. Nah, kita dalam kehidupan ini nggak bisa lepas dari pasangan itu. Bisa sehat terus, sekali-kali kita dikasih sakit. Sakit misalnya, itu lahiriahnya nggak mengenakan. Tapi kalau tersingkap hakikatnya, bagi yang beriman, sakit itu ujian dari siapa? Dari Allah untuk meningkatkan kelas. Jadi jangan kita malah tidak suka, atau kita malah menyalahkan, mencari kambing hitam. Tapi kita perlu sadar, ini adalah takdir Allah, kita terima. Itu orang yang tersingkap hakikat alam, hakikat makhluk, hakikat kehidupan ini. Jadi kita akan nyaman menjalani kehidupan dunia ini apabila tersingkap al-haqaiq al-kauniyah, hakikat alam atau hakikat makhluk. Jadi hakikatnya adalah Allah. Melihat gunung yang tinggi, maka kolbu kita akan musyahadah rububiyah, menyaksi Allah lah sang penciptanya, Allah lah sang pemeliharanya, Allah lah sang pemiliknya. Jadi nikmat Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu nikah sama suami kita, jangan lihat jeleknya. Dulu sebelum nikah kayaknya indah semuanya. Ya, sampai buang apa ya? Buang apa namanya? Buang yang bau-bau aja kayaknya indah gitu. Itu kalau sudah apa ya? Penuh dengan cinta, itu semuanya jadi indah adanya. Walaupun lahiriahnya buruk. Nah, kita kalau tersingkap hakikatnya Allah yang menjadikan alam, yang mentakdirkan dalam kehidupan kita, kita akan bahagia. Tidak sedikit para ulama yang dipenjarakan oleh penguasa zalim, pulang keluar dari penjara bawa kitab. Selesai nyusun apa? Kitab. Kenapa? Karena merasakan hakikatnya adalah Allah. Jadi sepahit apapun dalam kehidupan dunia ini, kalau terbuka hakikatnya, kita akan tetap bahagia. Nah, itu orang yang benar-benar tersingkap hakikat alam atau hakikat kehidupan. Mudah-mudahan tersingkap ini. Amin, ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan menggerutu aja ya. Capek kita ini. Ya, tapi kalau tersingkap hakikatnya, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Syekh, Pak Marullah, dari jamaah kita. Ibu-ibu sudah mempersiapkan pertanyaannya? Sudah ya? Ya, di sini juga ada pertanyaan dari Fiti. Mungkin dari pertanyaan Fiti dulu kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kusmawan dari Pangandaran. Izin bertanya, Syekh, bagaimana caranya atau tipsnya untuk menghilangkan bayangan-bayangan dunia atau makhluk ketika kita beribadah? Nah, semisal saya tuh lagi sholat, itu susah sekali untuk fokus untuk mengingat Allah atau khusyuk. Terima kasih. Ya, gimana itu, Syekh? Ya. Jadi kalau kita pingin khusyuk kolbu kita, maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, farig kolbaka minal agyar, kosongkan hatimu dari ilusi. Ilusi yang menipu itu dunia dan makhluk. Kosongkan hatimu dari ilusi tipu daya dunia dan makhluk. Sebab kolbu itu gak bisa mendua. Cinta Allah, cinta makhluk gak bisa. Kalau cinta makhluk, cinta benda, tidak akan cinta kepada Allah. Itu kolbu. Jadi kolbu itu harus satu. Jadi supaya hati kita khusyuk, maka harus tumbuh namanya cinta. Maka oleh sebab itu, kosongkan hatimu dari kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada makhluk. Jangan mengalahkan cinta kepada Allah. Kecintaan kepada Allah itu di atas. Ya, segala-galanya. Sehingga kolbu kita dipenuhi oleh mahabbah kecintaan kepada Allah. Coba kalau kita cinta, ya, cinta kira-kira terbayang-bayang apa enggak? Terbayang-bayang. Ya, satu yang kita cintai hilang semuanya.
Yang ada satu yang kita kasih, yang satu kita cintai. Maka oleh sebab itu, ini kan tadi kata Pak Kiai Marullah, ini perjuangan yang berat. Banyak pilihan, ada dunia, ada makhluk, ada Allah. Bisa nggak kita menjadikan Allah sebagai zat yang kita cintai dan mengalahkan kecintaannya kepada semua makhluk-makhluknya? Ini bukan cinta asal cinta. Cinta kepada makhluk tuh nggak usah dipelajari, apalagi cinta kepada harta, cinta kepada jabatan. Allah sendiri yang telah zuyina linnas hubus syahwat. Allah yang telah menghiasi manusia dengan syahwatnya, termasuk kepada dunia, kepada harta, kepada jabatan. Itu mah cinta murahan, nggak usah diperjuangkan. Tapi cinta kepada Allah, cinta yang patut kita perjuangan dan butuh perjuangan yang berat. Perlu perjuangan yang besar untuk meraih kolbu kita cinta kepada Allah. Sampai Nabi mengutip doanya Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, berikan kepadaku, karuniakan kepadamu cinta kepadamu. Jadi harus dipinta dan diperjuangkan. Cinta kepada siapa? Pada Allah. Kenapa sih sekarang kalau orang jatuh cinta tuh gara-gara apanya biasanya? Ada apa, karena Ibu? jabatannya, betul nggak? Betul. Ada karena tampannya, betul nggak? Ada karena keturunannya, betul nggak? Itu faktor-faktor yang membuat hati kita cinta kepada makhluk. Sekarang Allah maha segala-galanya, maha kaya, maha tinggi, maha sempurna. Kenapa kita nggak jatuh cinta? Nah, ini persoalan. Heran. Kata para al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada, heran melihat manusia kok nggak bisa cinta kepada Allah. Padahal Allah zat yang maha segala-galanya. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang mulia, sifatnya sempurna. Kenapa hati kita nggak jatuh cinta kepada Allah? Baik. Maka perlu perjuangan, perlu kesungguhan. Ini yang harus kita perjuangkan. Supaya kalau hati sudah cinta kepada Allah, melekat. Kapan saja, di mana saja merasa hadirnya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, sesusah apapun hidup ini, sesempit apapun kehidupan ini, hatinya akan tetap lapang. Karena bersama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik sekali, salah satu penyakit yang sangat diwaspadai ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Manhajul Muta'alim itu, saya juga menyebutkan bahwa agar hati ini selalu bersih, jangan sampai dunia itu tersimpan dalam hati. Cukup digenggam di tangan aja. Sebagaimana kata Imam Junaid al-Baghdadi ya saya. Dunia itu digenggam saja, tapi tidak boleh dimasukkan dalam hati. Ibu-ibu siap pertanyaannya? Siapa dulu yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmawati dari unsur pengurus PRK MUI Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Ibunda Nina Kurniasih MA. Izin bertanya Syekh, Kiai, pelajaran yang kami dapat tangkap pada hari ini yaitu ada 3 kategori hakikat. Tadi disebutkan setiap syariat tanpa hakikat akan sia-sia. Terus bagaimana memperbaiki syariat yang dianggap sia-sia ini? Apakah harus mengulang? Apakah harus mengulangnya sampai kita mendapatkan hakikat? Ini yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Marullah, bisa dijawab? Ini makomnya Kiai sebenarnya. Ini Marullah juga. Jadi gini, betul tadi ya, kulla syariatin biduni haqiqatin ya. Atilah. Ya, jadi atilah ini pre apa artinya? Ya gratis saja, nggak ada apa-apanya, kosong, hampa. Orang yang menjalankan sesuatu tanpa ngerti apa sih ujungnya, apa sih? Ya dia hampa, dia akan merasa hampa. Sebenarnya saya lagi mau jalan kemana nih ya? Ini sama juga orang jalan ke satu tempat dia nggak ngerti. Yang tahu itu orang lain. Padahal sih kita mau ke lokasi tertentu, misalnya kita mau ke stasiun kota. Dari jauh dia nggak tahu dia mau kemana gitu ya.
Pas dia sampai pun dia nggak ngerti gitu kan. Nah ini yang namanya orang yang menjalankan syariat tapi dia nggak ngerti hakikat, dia nggak menjalankan hakikat, maka akan menjadi hampa. Bagaimana caranya? Ya dia harus meniti ini dengan baik. Jalannya tadi Kiai sudah kasih yang tadi. Kalau ada orang yang zikir aja. Dia udah zikir, dia baca Allah, dia baca la ilaha illallah, dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia baca. Tapi ngapain ya? Nggak sampai-sampai dia. Dia nggak sampai kepada hakikatnya. Nah itu dia teruskan. Katanya terus saja. Tadi Kiai bilang terusin aja, ntar juga ketemu. Kayak orang lagi mau pacaran. Baru kenal ini bener apa enggak. Meskipun tun kahul mar'atuli arba'in tadi kan. Apakah karena uangnya? Iya sih. Oh karena keluarganya hebat gitu kan. Oh karena apalagi gitu ya. Terus kata Rasulullah, kalau kamu mau tahu hakikatnya fazfar bizatid dini gitu kan. Itu hakikat tuh. Itu dikasih tahu sama Rasulullah. Hakikat dari ini semuanya fazfar bizatid dini. Meskipun ketika kita dikasih tahu hakikatnya itu, kadang-kadang hati kita mengatakan apa bisa saya ngambil yang itu gitu kan? Ya iya sih, dia akhlaknya baik, tapi hidup ini cukup dengan akhlak. Kadang-kadang orang masih begitu. Itu yang nggak ketemu dengan hakikat. Kalau yang kayak gitu dia nyasar jadinya. Nah saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Kiai. Apakah kita harus mulai lagi dari awal? Kadang-kadang kita harus mulai lagi dari awal. Beberapa orang mungkin bisa jadi memulai lagi dari awal. Tapi bagaimana? Rasanya sih masih bisa kalau dia mau terusin juga nih. Bisa saja. Ya, baik. Masih dalam segmen pertanyaan, ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Siti Mahdia Zain. Izin bertanya Syekh. Ya, silakan. Apakah orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan sudah termasuk melakukan atau menemukan hakikat? Lantas bagaimana konteksnya ketika kebaikan-kebaikan itu dilakukan oleh orang-orang di luar Islam? Apakah mereka juga sudah dikatakan menemukan hakikat atau seperti apa? Mohon penjelasannya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat jenius sekali nih. Gimana sih? Siap sih. Ada dalam kitab Tanwirul Qulub bi Muamalati Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah. Babnya tentang syariat, thariqah atau tarikat dan hakikat. Dalam kitab itu hakikat, orang yang mendapatkan hakikat ibadah itu salah satunya adalah tashilut ta'ati wal ibadah. Tanda orang yang sudah menggenggam hakikat dalam ibadah itu, dia akan tashilut ta'ah wal ibadah. Mudah, enteng taatnya itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, bidayah memulai ibadah itu pahit, perlu sabar. Nihayahnya, ujungnya kalau ketemu hakikat, syukur kepada Allah. Nikmat, damai, nyaman hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disebut dengan kebaikan-kebaikan itu kan masih umum. Yang disebut dengan mudahnya ketaatan atau kebaikan itu dalam bungkus syariat. Apa yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat, kita jadi mudah. Sholat jadi mudah, taat, ya, puasa jadi mudah. Pokoknya yang namanya perintah Allah itu dirasakan sebagai nikmat, bukan sebagai pembelengguan. Makanya ada dua terminologi yang berbeda ini Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam ilmu fikih, namanya itu mukallaf. Kita itu mukallaf yang dibebani. Yang dibebani. Jadi kita itu orang yang dibebani oleh syariat. Makanya berat kalau kita hanya belajar Islam dari kulitnya saja, dari fikihnya saja. Tapi dalam terminologi dan pandangan tasawuf, ibadah itu bukan beban, tetapi kado terindah dari Allah. Jauh nggak? Dan Allahnya itu adalah bukan yang membebani. Allah itu adalah kekasih. Jadi Allahnya kekasih, memberikan anugerah berupa ibadah. Sungguh luar biasa. Maka kita harus semua wajib belajar ilmu tasawuf
Karena ruknun min arkanidin, satu rukun dari rukun agama kita yang 3, tauhid, fikih, dan tasawuf. Ibarat Bapak Ibu sekalian, kalau naik kendaraan, ada mobil apa tuh yang bannya 3 itu? Bajai. Bemo. Ada yang naik kendaraan pakai Mercedes-Benz. Masya Allah. Sama-sama kendaraannya, mana yang bisa tidur nyenyak? Yang pakai apa? Bemo. Bising bemo itu. Tapi kalau naik kendaraan Mercedes-Benz, nyaman. Walaupun jalannya jelek, nyaman aja. Itu orang yang sudah bertasawuf. Tapi orang yang berpikir itu, alah, aduh, puasa capek, lapar, haus, itu aja yang dirasakan. Tapi kalau sudah ketemu hakikat, di balik hausnya itu bukan sembarang haus, di balik laparnya itu bukan karena tidak ada makanan, karena Engkau ya Allah sang kekasih. Kalau Allah sudah menjadi kekasih, kita diperintah oleh sang kekasih, enak apa enggak? Nyaman apa enggak? Bangga apa enggak? Bangga, karena sang kekasih telah memerintahkan kepada kita. Ya, kalau kita bicara tentang amal kebaikan Bu ya, ada teringat ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Birri itu kata Imam Tabari itu ada timbal balik, respect gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, siapa saja orang-orang, apakah dia muslim dan non muslim, tapi kata saya tadi juga ada dibungkusi dengan syariat, itu disebut sebagai takwa. Jadi ada hubungannya horizontal dan vertikal. Dan di dalam Islam sendiri kita berbuat baik sama siapa saja ya saya. Dan kita harus berbuat baik karena itu adalah bagian dari sisi kemanusiaan. Ada lagi yang bertanya Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasmiyah. Izin bertanya Syekh? Ya, silakan. Pak Kiai. Orang yang semakin tinggi ma'rifatnya akan semakin menjaga syariatnya. Tapi kenapa banyak orang yang mengaku bisa bertemu dengan Tuhan, sementara dia mengabaikan syariatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ibu-ibu dari mana nih Bu ya? Cerdas sekali pertanyaannya. Mungkin Kemarullah, ini juga menjadi stigma negatif tentang tasawuf. Yang hadir di permukaan itu banyak orang-orang yang mungkin bisa bilang tasawuf yang abal-abal ya saya, tapi mereka meninggalkan syariat. Ya, ini lagi-lagi tadi pertanyaan kan yang mengaku. Yang mengaku ya. Ini sebenarnya mengaku atau mengaku aku. Mengaku aku. Jadi memang itu burhannya, tandanya, alamatnya ya orang yang sudah mencapai hakikat, dia syariatnya benar. Gitu kan. Kalau dia ngaku dia sudah sampai tapi syariatnya belum benar, syariatnya nggak benar, itu yang kita katakan boleh jadi dia cuman mengaku-aku. Sampai saat ini memang kita melihat dari literatur tasawuf ya seperti itu. Maka orang-orang yang boleh jadi siapa saja sekarang banyak orang yang jualan macam-macam gitu ya. Oh saya bisa ini ternyata nggak bisa gitu kan. Tidak menutup kemungkinan di ilmu atau di ranah tasawuf ini juga banyak karena banyak dibeli di mana-mana atribut yang seolah-olah dia sudah mencapai ini itu gitu ya, kan banyak di mana-mana. Pakaiannya sih kayaknya iya, tapi ternyata dia tidak menjalankan syariat yang setahu kita. Misalnya sholat gitu ya, dia tidak rajin sholat kok, atau dia bahkan melalaikan sholat, kembalinya semuanya kepada syariat itu kan. Tadi Kiai mengatakan langkahnya kan itu dulu kan, memang kalau habis dari syariat baru sampai kepada hakikat. Jadi kalau dia misalnya belum dari syariat, dia tiba-tiba sampai di hakikat, lewatnya mana ya Kiai? Ada anak tangga yang hilang gitu ya. Itulah makanya saya katakan boleh jadi tadi ada kata-kata di ujung itu kan mengaku. Kalau saya bilang mengaku-aku gitu kan. Mengaku-ngaku bahwa dia sudah sampai hakikat. Sejauh ini sih seperti itu. Ikuti saja kalau kita mau sampai kepada hakikat, ikuti orang-orang yang tarekatnya benar gitu kan. Tarekatnya, jalanannya benar.
diinstitusionalisasikan itu tarikatnya. Itu baru benar juga ya. Gimana itu? Ya, itu kan kalau di kalangan kita semuanya ada yang namanya mu'tabarah. 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 Kenapa para ulama mengkategorikan dan mengklasifikasikan mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah? Ini juga hasil beberapa pemikiran dan penelitian. Oh, kalau yang ini begini jadinya, ini begini jadinya. Itu yang tadi kayak tadi. Kok ini mengakunya begini, kok tiba-tiba ini jadi begini gitu kan? Inilah makanya di lingkup kita di Indonesia ini, di kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan ada yang disebut dengan mu'tabarah, ada yang disebut dengan ghairu mu'tabarah. Nah, jadi nanti hati-hati kalau kita ngikut jalan tertentu, tarikat tertentu, ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang tadi kita, disiplin ilmu tasawuf itu ada, disiplin ilmu tasawufnya. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan itu, berarti dia boleh jadi dikelompokkan ke dalam ghairu mu'tabarah. Baik, kalau tanggapan Syekh sebagai mursyid tarikah yang mu'tabarah dari Idrisiyah gimana Syekh? Ya, itu Sadatus Sufiyah ya. Para tokoh-tokoh sufi yang pakar di bidang ilmu tasawuf membuat kaidah yang jelas. Tariqatuna musyayyadatun bil kitabi was sunnah. Tariqah kami, jalan kami menuju kepada Allah yang jadi bentengnya adalah Quran dan sunnah. Maka Syekh Ibnu Arabi mengatakan, kullu man rama mizana syariah min yadihi lahdatan halak. Barang siapa yang melemparkan syariat, ya, tidak pakai syariat lagi, karena sudah ngaku tadi, ngaku dapat hakikat. Dilemparkan, mencampakkan syariah, timbangan syariatnya dari tangannya, walaupun lahdoh, hanya sesaat, halak dia akan celaka. Maka Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, man idda'a, barang siapa yang mengaku dia dapat hakikat, kemudian dia dibuktikan dengan cara apa? Yatiru fil hawa, dia bisa terbang. Yamshi 'alal ma, dia bisa jalan di atas air. Tapi dia meninggalkan syariat, fa'lam annahu syaitan, ketahuilah dia adalah setan. Bukan wali Allah, tapi wali setan. Maka ini penting sekali, kaidah. Maka para ulama sufi membuat kaidah. Seperti dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah. Seperti fikih ada qawaidnya. Begitu juga dalam ilmu tasawuf ada qawaidnya. Maka hati-hati dan dipastikan orang yang meninggalkan syariat dengan mengatasnamakan dapat hakikat itu adalah ajaran tasawuf yang batil. Ajaran tasawuf yang batil. Maka sesungguhnya gini, kalau hakikatnya meningkat, maka syariatnya akan meningkat. Jadi seperti itu. Kalau kita pengenalan kepada Allah yang semakin meningkat, ketundukan kepada syariat, kepada aturannya pun pasti akan meningkat. Itulah yang benar. Itulah timbangannya. Baik, terima kasih para pemirsa masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial Ramadan. Mungkin kita dengarkan kesimpulan dari Pak Kiai Marullah dulu untuk tema kita kali ini. Terima kasih. Pertama tentu saya di penghujung ini saya sangat mengapresiasi dengan tajuk yang dibahas hari ini. Bagi saya di bulan Ramadan kita membahas tajuk seperti ini menyejukkan hati. Dan bagi saya secara pribadi maupun dalam lingkup tugas-tugas saya, ini menyejukkan hati kita. Bagaimana tadi memulainya, bagaimana menata hati dan lain sebagainya. Dan bagi saya juga ingin saya sampaikan kepada warga dan masyarakat yang hari ini sedang berpuasa, terutama masyarakat Muslim, camkan apa yang disampaikan oleh Kiai tadi. Ini menuntun kita kepada arah yang baik. Kalaupun terpaksa kita kadang-kadang dalam kehidupan itu bersaing, maka gunakanlah persaingan yang baik. Dalam ayat Al-Quran dijelas itu kalau mau bersaing, bersainglah yang baik. Fastabiqul khairat. Nggak apa-apa, silahkan berkompetisi. Berkompetisi di mana aja? Dagang berkompetisi, jabatan berkompetisi, berpolitik berkompetisi, bernegara berkompetisi. Kalau diikuti semua dengan tata krama yang baik, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Fastabiqul khairat. Saya apresiasi
apa yang tadi kita bahas, Kiai. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan warga dan masyarakat kita, bangsa kita mendapatkan pelajaran yang bermakna dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan Syekh, kesimpulan hari ini Syekh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan hakikat yang tiga, hakikat ilahiyah, hakikat Allah, hakikat ibadah, kemudian hakikatul kauniyah, hakikat alam dan kehidupan ini, kita akan damai. Orang biasa cekcok itu kalau hanya kenal kulitnya. Pengajian cekcok, saling menjatuhkan, membid'ahkan, ya, mensyirikan. Satu pengajian dengan pengajian yang lain, satu ustadz dengan ustadz yang lain, itu masih dalam cangkangnya, dalam kulitnya. Tapi kalau sudah hakikat didapatkan, ya, maka kita akan asik, kita akan menikmati hakikat itu. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah barizat minallah iyak. Hakikat ibadah itu datang kado terindah dari Allah untuk hamba-hambanya, bukan kemampuan kita. Kalau merasa kemampuan kita, ilmu kita, itulah yang akhirnya satu sama yang lain, satu majlis dengan majlis yang lain, satu ustadz dengan ustadz yang lain akan saling menjatuhkan. Maka hakikat akan dirasakan, ini semualah anugerah dari Allah. Kita sebagai makhluk la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak punya daya kekuatan, hanya milik Allah semata. Terima kasih Pak Kiai Marullah. Sering-sering sini Kiai mencerahkan kita semua. Ustaz Dadan Samula, terima kasih Ustaz. Dan ibu-ibu dari PRK MUI Jakarta Selatan. Terima kasih Bu ya. Tentu juga masyarakat dan pemirsa TVRI. Untuk itu jangan lupa tonton terus Serambi Islami Spesial Ramadan setiap hari Kamis, khususnya hari Kamis kajian tasawuf jam 4.30 hanya di TVRI. Untuk itu mohon maaf bila ada kata yang salah. Tapi sebelum itu kita akan berdoa nanti, berdoa dan muhasabah semoga apa yang kita lakukan puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yafiquna fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVRI, mari kita pejamkan mata kita muhasabah beberapa menit ke depan. Sudahkah kita mendapatkan hakikat ibadah setiap sholat? Apakah merasa hadir qalbu kita bersama Allah? Sehingga ibadah kita menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langkah-langkah ibadah kita merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Allah adalah Ar-Raqib yang maha mengawasi kita, tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Walaupun satu detik kotornya hati kita, busuknya qalbu kita, Allah yang maha mengetahui. Walaupun saudara kita tidak tahu, tapi Allah mengetahui isian dari qalbu kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui satu kali khianatnya mata kita melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam qalbu kita. Maka oleh sebab itu, mari kita rasakan, qalbu kita merasakan hadirnya Allah. Di setiap ibadah kita akan nyaman menjalani kehidupan ini, kita akan damai dalam kehidupan ini, kita akan berbagi dan berbaik sangka kepada sesama kita, karena kita tidak merasa memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dan daya upaya yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat kedua tangan kita mumpung di bulan Ramadan, di saatul ijabah, kita berdoa kepada munajat kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami yang diperbuat kezaliman oleh mata kami, kezaliman yang diperbuat oleh mulut kami, kezaliman yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa yang kami perbuat terang-terangan ataupun dosa yang kami sembunyikan dari mulai balik sampai pagi hari ini.
Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, ayah yang telah menafkahi. Dan ada di antara mereka yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan kami sering melukai perasaan mereka. Kami sadar di pagi hari ini ya Rabb, ampuni dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, hidupkan hati kami selama-lamanya, supaya hati kami bisa zikir sir kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Ajal kematian telah Engkau tetapkan semenjak kami belum lahir ke dunia ini. Engkau rahasiakan ajal kematian dalam umur kami. Entah esok atau lusa Engkau akan jemput kami. Kami tidak bisa menghindar dari kematian ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampukan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, kami butuh dengan rizkimu. Luaskan rizki kami, tapi jangan jadi penghambat untuk ibadah dan akhirat kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami Engkau sinari dengan cahaya petunjukmu. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu, yang bertakwa. Di saat kami nanti sudah ada di alam kubur, ada mereka yang mendoakan kebaikan bagi kami. Ada mereka yang berdakwah, ada mereka yang memakmurkan masjid, ada mereka yang membaca Quran dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami. Nah, sementara hari ini kemudian yang membuat Allah dan Allah semakin berlimpah ruah. Maka efek yang akan dirasakan adalah jiwa manusia akan menjadi besar. Maka ini mereka dengan masalah salah satunya adalah mengerjakan mencoba. Nah, dalam situasi hari ini orang yang sabar, orang yang lapang dada,